Baik, di sini saya Linawa Utami, mahasiswa keperawatan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu triase. Di sini prioritas triase ada 4. Yang pertama prioritas merah, yang kedua kuning, dan yang ketiga hijau, dan yang keempat hitam. Prioritas merah itu yaitu prioritas yang mengancam jiwa atau fungsi vital, perlu resusitasi dan tindakan bedah segera, mempunyai kesempatan hidup dan besar, dan penanganan dan pemindahan bersifat segera. Di sini waktu responnya sekitar 0-10 menit. Di sini contoh prioritas merahnya yaitu yang pertama ada masalah ABCD, kemudian kesulitan bernapas, kemudian cedera kepala berat, kemudian cedera tulang belakang, shock dan kejang. Kemudian ada yang lain-lainnya. Kemudian di sini prioritas kedua yaitu ada warna kuning. Di sini warna kuning mengancam nyawa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam waktu yang singkat. Penanganan dan pembinaan bersifat jangka lambat. Di sini waktu responnya sekitar 30 menit. Contohnya nyeri karena gangguan paru, luka bakar, penurunan kesadaran, diare dengan dehidrasi sedang. Selanjutnya saya akan menjelaskan prioritas yang ketiga yaitu prioritas hijau. Di sini perlu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak perlu segera. Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir. Contohnya yaitu luka ringan dan batuk. Kemudian prioritas yang keempat yaitu warna hitam. Kemungkinan untuk hidup sangat kecil, luka parah hanya perlu terapi suportif. Contohnya henti jantung kritis, trauma kepala krisis, dan kemudian juga meninggal. Waktu responnya yaitu sekitar 120 menit. Terima kasih. Kemudian kita akan melihat apakah ada perdarahan atau tidak di pasien dengan menggunakan teknik chin lift, yaitu dengan kita kepalanya kita tegakkan, kemudian kita dagunya kita tegakkan seperti ini dan kita lihat apakah ada pendarahan atau tidak. Di sini ada pendarahan di hidung. Sudah, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian breathing. Di sini pengkajian breathing yang pertama kita akan melakukan inversi terlebih dahulu. Di sini kita lihat dari leher ke dada apakah di sini ada luka atau tidak, atau ada memar. Di sini pasien mengalami luka sedikit di lehernya. Kemudian kita lihat ada gerakan dada kanan dan kiri, itu apakah seimbang atau tidak. Kemudian setelah itu kita akan melakukan palpasi kepada pasien. Di sini kita akan melakukan palpasi dari leher terlebih dahulu. Kita akan melakukan palpasi dari leher, kemudian ke bawah ke dada. Kita lihat tentang pasien apakah nyengir atau tidak. Jika pasien nyengir merasakan sakit berarti ada nyeri. Di sini pasien tidak merasakan nyeri. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Kita dengarkan apakah ada bunyi tambahan atau tidak. Kanan dan kirinya di sini tidak ada. Kemudian kita melakukan teknik palpasi. Apakah bunyi kanan dan kiri dada sama? Di sini tidak ada bunyi tambahan. Baik, di sini kita akan melakukan mengecek nadi pasien. Di sini nadi pasien 1 menit yaitu 120 kali per menit. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan CRP.
Ya baik, CRT-nya normal, kembali dalam waktu kurang dari 2 detik. Kemudian kita akan memegang apakah akral pasien hangat atau dingin. Di sini akral pasien dingin. Akan melakukan pemeriksaan disability. Baik, di sini kesadaran pasiennya tidak sadar. Kemudian kita akan memeriksa butir matanya. Di sini butir mata pasien membesar. Baik, selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan exposure. Di sini pasien mengalami luka di bagian wajah dan kemudian tampak memar di bagian abdomen. Kemudian ada distensasi di bagian abdomen. Kemudian ada darah di hidung dan di telinga. Kita akan melakukan pemeriksaannya dulu dari kepala sampai kaki. Di sini di dahinya pasien terdapat luka dan di wajahnya. Kemudian di telinga dan di hidung pasien keluar darah. Kemudian di abdomennya terdapat memar dan juga distensasi abdomen. Kemudian pasien juga mengalami fraktur terbuka setengah teres dekstra.